apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, senang sekali. Saya Bernadetta Ginting dan rekan saya Wilson Purba kembali menyapa Anda selama 2 jam ke depan. Sejumlah informasi telah kami siapkan dari daerah di Indonesia. Dan pemirsa, inilah news yang selengkapnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Wilson. Selamat siang Wilson, ada informasi apa hari ini? Ya, selamat siang Deta. Untuk hari ini kami akan memberikan informasi kepada pemirsa di mana kemarin hujan deras melanda sejumlah wilayah di Indonesia sehingga mengakibatkan banjir. Bagaimana warga mengantisipasi banjir berikutnya jika ada cuaca buruk kembali datang dan apakah warga sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat? Kami akan hadirkan selengkapnya dalam iNews yang berikut ini. Kita awal informasi pertama dari seorang pelajar yang terluka karena terlibat aksi tawuran. Warga sekitar yang emosi pun merusak motor milik pelajar yang terlibat tawuran. Dua kelompok pelajar kejar-kejaran di Jalan Sei Meciri, Medan, Sumatera Utara. Dua kelompok saling ejek hingga akhirnya berujung tawuran. Para pelajar bahkan saling melempari batu. Akibatnya, satu siswa terluka di wajah karena terkena lemparan batu. Warga yang berada di lokasi mencoba membubarkan tawuran. Namun karena sudah kesal dengan aksi pelajar, sepeda motor milik pelajar pun menjadi amukan massa. Kan di tawuran tadi itu pun ada juga korban ya, satu anak sekolah berdarah-darah. Bajunya serta motornya juga tadi motornya pun sempat jatuh dan alhamdulillahnya ada warga yang melerai. Bahkan tadi ketika setelah warga dilerai sempat juga datang polisi, namun ketika polisi tadi datang anak sekolah tadi yang dilerai oleh warga udah bubar. Tawuran sudah beberapa kali terjadi di wilayah ini. Namun warga menyayangkan polisi tiba saat tawuran sudah bubar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Satu orang pelajar meninggal dunia karena diserang sekelompok pemuda. Polisi mengamankan 5 pelaku dengan barang bukti samurai dan celurit yang digunakan saat tawuran. Polisi menangkap satu persatu pelaku tawuran di Padang, Sumatera Barat. 5 pelaku tawuran ditangkap di sejumlah lokasi berbeda. AL, E, H, GS, dan GA ditangkap karena terlibat tawuran yang mengakibatkan satu orang pelajar bernama Egy Armando meninggal dunia. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 samurai dan 1 celurit yang digunakan saat tawuran. 5 pelaku merupakan kelompok yang kerap mengajak lawan bertarung dengan mengitari jalan raya. Polisi juga masih mencari pelaku lain yang masih buron. Mereka bergerombol, bergabung. Kemudian pada jam 4 pagi itu mereka mencari orang atau anak-anak muda yang masih ada di pinggir jalan. Kemudian mereka bertemu dengan kelompok-kelompok anak muda yang ada di pinggir jalan pada subuh itu, dini hari itu. Mereka langsung melakukan penyerangan. Aksi tawuran pemuda terjadi di kawasan Pasar Pagi, Padang, Sumatera Barat. Dalam rekaman CCTV, puluhan pelajar terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran yang terjadi pada dini hari ini pun mengakibatkan 1 pelajar meninggal dunia. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Umat dan Ormas Islam Labuhan Batu di depan kantor Dinas Perizinan Kabupaten Labuhan Batu berujung ricuh. Massa menuntut tempat hiburan malam ditutup. Aksi saling dorong antara Aliansi Umat Ormas Islam Labuhan Batu dengan petugas terjadi lantaran Kadis Perizinan belum mengeluarkan surat pencabutan izin tempat hiburan malam Han Station di depan kantor Dinas Perizinan Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Koordinator aksi Ustadz Supriyadi Sarumpait menyampaikan bahwa Han Station wajib ditutup karena melanggar protokol kesehatan dan diduga tempat transaksi narkoba serta prostitusi.
Kericuhan mereda ketika Kadis Perizinan Supriyono mengeluarkan dan membacakan surat pencabutan izin Hans Station. Pemenuhan komitmen tanda daftar usaha pariwisata dalam kurung TDUP dan tanda daftar usaha karaoke dan klub malam _ diskotik nomor 503-470-DPMPTSP BP2. Puncak dari aksi Unras pun sampai kepada penyegelan lokasi tempat hiburan malam dan penyerahan surat pencabutan izin. Mengadakan aksi yang kesekian kalinya, yaitu terkait dengan menuntut pemerintah daerah terkhusus Dinas Perizinan Kabupaten Labuan Batu untuk menutup Hans Station yang mana kita ketahui terindikasi banyak pelanggaran di tempat hiburan tersebut. Aksi demo ini berawal dari video di salah satu tempat hiburan malam yang menimbulkan keramaian dan viral di media sosial yang terjadi saat malam pergantian tahun baru. Ormas Islam merasa aturan yang dikeluarkan tidak adil karena sebelumnya Aliansi Ormas Islam tidak diizinkan menggelar acara doa bersama karena masih di masa pandemi. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ika Ngamanda, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga tewas setelah dianiaya pria yang diduga merupakan perampok. Pelaku berhasil ditangkap warga setelah korban lain yang terluka berteriak minta tolong. Warga berhasil menangkap pelaku perampokan dan penganiayaan di Jalan Wijaya Kusuma, Jember, Jawa Barat. Hafid Prasetyo ditangkap warga setelah mendengar jeritan dari salah satu warga. Sri Budi Asmara yang berusia 78 tahun dan anaknya Prita Hapsari yang berusia 48 tahun sudah berlumuran darah. Keduanya merupakan korban perampokan dan penganiayaan. Pelaku menusuk korban di leher bagian belakang. Ibu, kenapa Ibu? Ibu diapakan Ibu? Ya, disekap. Disekap Ibu? Ya, anak saya di kamar mandi dah tahu. Ini masih anak-anak ini. Akibat kejadian ini, Prita Hapsari meninggal dunia. Jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember untuk diotopsi. Sedangkan Sri Budi Asmara yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Jember. Polisi melakukan olah TKP serta mengamankan pelaku dan barang bukti. Barang bukti berupa sepeda motor pelaku, pisau dapur, tang, dan beberapa peralatan lainnya disita. Polisi masih memeriksa motif pelaku serta menunggu hasil otopsi. Karena kami juga belum bisa mendapatkan fakta yang terjadi, saat ini masih melakukan pendalaman terhadap para saksi maupun pelaku. Nanti kita cocokkan antara barang bukti yang ditemukan di TKP, kemudian luka yang diderita oleh korban, dan fakta-fakta lainnya kita dapatkan dari olah TKP yang sudah dilakukan oleh Polres. Satu tetangga korban yang terluka saat menangkap pelaku juga kini dirawat di rumah sakit. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang pria tega membunuh istrinya di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelaku sakit hati karena sang istri meminta cerai. Warga di Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dikejutkan dengan peristiwa kejar-kejaran pasangan suami istri berkendara motor. Nah, sang istri tewas di tangan suaminya sendiri dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Pelaku mengaku tidak memiliki niat membunuh sang istri. Namun sang istri yang berlari sambil berteriak memancing emosi pelaku. Pelaku sakit hati kepada sang istri karena selama 4 bulan tidak berkomunikasi. Sang istri pun meminta cerai. Suaminya membunuh istrinya karena sakit hati. Modusnya karena sakit hati, tidak ada komunikasi, terputus komunikasi. Diperkirakan istrinya mengajukan cerai kepada suaminya, sehingga suaminya merasa sakit hati, sehingga terjadi pembunuhan. Ini kita masih dalami, apakah ini terencana apa bukan, nanti penyidik yang dalami. Kini pelaku tengah menjadi pemeriksaan di Polsek Konda. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriana Tameng, iNews melaporkan.
Pencurian sepeda motor kembali terjadi di Tangerang, Banten. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Dua pelaku curanmor yang tengah memantau situasi sambil memainkan ponsel di dekat rumah korban di kawasan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Satu pelaku kemudian mendekati sepeda motor yang baru saja ditinggalkan korbannya. Hanya dalam hitungan detik, motor korban yang dirusak kontaknya ini langsung dibawa kabur pelaku. Naas, pelaku tidak terkejar dan hilang di permukiman. Ya, motor taruh di depan. Terus saya sama kakak saya sama istrinya kakak saya itu lagi di dalam warung sini. Nah, terus tiba-tiba motor bunyi kenceng gitu. Ya udah kita teriak maling gitu kan, pada lari keluar. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Kelapa II. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Di Treskrimsus Polda Jawa Tengah membongkar penipuan berkedok arisan online di Kabupaten Demak dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Selama 2 tahun, pelaku telah menggalang dana hingga 4 miliar rupiah. Dua orang wanita dengan inisial TV dan IN, warga Kabupaten Demak dan Kota Semarang, ditangkap petugas di Treskrimsus Polda Jawa Tengah Selasa siang. Mereka adalah owner dan bandar arisan online yang diduga menipu dan menggelapkan uang dari 197 peserta arisan. Peserta arisan menyetor iuran dari 1 juta hingga 1 miliar rupiah. Total kerugian peserta mencapai 4 miliar rupiah. Peserta arisan yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga melaporkan pelaku karena tidak dapat memenuhi kewajibannya membayarkan setoran uang arisan. Jadi berbagai kalangan, ada ibu rumah tangga, ada swasta, jadi korbannya ya. Kemudian kerugian ada 1 juta, ada 40 juta, kemudian ada yang 1 miliar, korbannya yang dari Medan. Medan itu 1 orang dia kerugian 1 miliar. Kita miliar yang belum ada yang cuma arisan 10 juta, 20 juta yang baru-baru ini 5 bulanan dan banyak yang kabur akhirnya kayak. Tapi arisan di aku kan nggak pernah ada yang mulus. Setelah dapat kabur bandel harus nalar. Tapi semua member pasti nggak mau tahu. Berbagai barang bukti diamankan, seperti telepon seluler, slip setoran, dan juga buku tabungan bank. Kedua pelaku dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Bagaimana para pelaku menipu korbannya? Kita sudah terhubung dengan AKBP Sulis, Kasubdit 5 Siberkrimsus Polda Jawa Tengah. Selamat siang, Bu Sulis. Selamat siang. Baik, Bu Sulis, apa modus pelaku hingga banyak ibu-ibu yang tertipu untuk ikut arisan ini, Bu? Ya, jadi terima kasih. Di modus dari pelaku saudara IN dan P ini adalah membuat model arisan. Salah satu contohnya adalah dari saudara V ini, dari dia bikin arisan itu trio, namanya arisan trio. Jadi trio ini ada 3 orang mengikuti arisan, kemudian dari 3 orang ini yang bersangkutan mencari investor. Jadi investor dicari dulu untuk membentuk arisan trio ini. Nah, setelah dapat arisan, ada 3 orang nih. Misalnya si A, si B, sama si C. Si A ini dapat yang gate pertama. Kemudian si B, si C itu yang kedua dan ketiga. Untuk mendapatkan arisan ini dia menawarkan itu istilahnya gate 10. Gate 10 itu adalah dapat arisan 10 juta. Itu. Nah, pada kenyataannya setelah dapat investor, si yang pertama ini yang bersangkutan tidak menyetorkan. Jadi dia mendapatkan uang itu dari investor yang kedua dan yang ketiga. Kemudian si yang kedua ini menyetorkan uang kepada owner, diterimalah sama yang pertama.
Nah, kenyataannya yang pertama ini adalah namanya fiktif, nggak ada. Jadi orangnya ada, tapi seolah-olah ikut arisan. Nah, uangnya kemana? Uangnya masuk ke owner. Begitu selanjutnya. Baik, ini apakah korban dan juga pelaku saling kenal, Bu? Dan dari mana cara pelaku membujuk korban untuk ikut arisan? Apakah hanya dari online atau secara langsung mengajak? Ya, jadi mereka punya grup. Jadi ada grup kelompok arisan, kemudian dari grup ini 1, 2, akhirnya dia informasi ke rekannya, ayo ikut arisan, seperti itu. Tapi pada waktu dia menawarkan, dia menyampaikan bahwa salah satunya ini, arisan ini amanah dan aman, seperti itu. Kamu akan dapat arisan 10 juta. Itu. Kenyataannya ternyata tidak amanah dan tidak aman. Kenapa? Karena pada waktu dia harus mendapatkan arisannya, ternyata dia tidak dapat. Kemudian yang kedua modelnya gate 10. Gate 10 ini adalah 10 juta. Baik. Pada kenyataannya dia tidak dapat 10 juta. Gitu. Baik, Ibu Sulis, saat ini sudah ada berapa korban yang melapor ke pihak kepolisian, Ibu? Jadi sementara itu ada 169 itu yang atas nama V, kemudian 14 orang itu atas nama IN. Total kerugian berapa, Ibu? Dan kira-kira berapa masing-masing dari ratusan ibu-ibu ini menyetorkan uang kepada pelaku? Ya, total kerugian, potensi kerugian ya Mas. Kalau kita bicara potensi kerugian itu kalau yang P sekitar 3 miliar. Dari 169 tadi. Kemudian untuk yang IN dari 14 member potensi kerugian 1 miliar. Untuk penyetoran rata-rata ada yang 1 juta, ada juga yang sampai dengan 1 miliar. Gitu. Baik, untuk hukumannya Ibu, apa yang dikenakan kepada pelaku? Ya, karena ini berkaitan dengan elektronik, yang digunakan adalah media elektronik, jadi kita mengenakan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang kita kenakan adalah Pasal 45 huruf A ayat 1, junto Pasal 28 ayat 1 terkait dengan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik. Gitu. Baik. Terima kasih Ibu Sulis atas informasinya. Kita harapkan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi ibu-ibu yang lain sehingga tidak mudah untuk tertipu arisan online. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pedagang buah di Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur berbohong kepada warga sebagai korban perampasan motor. Aksi ini dilakukan untuk mendapatkan bantuan dana yang akan digunakan untuk membayar utang. Seorang pedagang buah di Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur tergeletak di pinggir jalan karena mengaku menjadi korban aksi pencurian dengan kekerasan. Namun aksi ini adalah bohong. Ya, pria bernama Alex Yuli berusia 33 tahun mengaku menjadi korban perampasan motor dan uang yang dilakukan oleh 2 perampok. Akting sang pedagang buah sempat berhasil dan mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian yang datang untuk memberikan santunan di rumah sakit. Melihat banyaknya bantuan yang mengalir, Alex kemudian menyesal dan mengakui kebohongannya. Pelaku sengaja berbohong untuk mendapatkan bantuan dana yang digunakan membayar hutang ke rentenir. Buat sampean mengaku tuh kenapa, Mas? Ya karena Pak Kapolres ngasih santunan ke saya ngerasa nggak pantas, ngerasa menyesal. Akhirnya saya bilang jujur ke Pak Eri untuk saya mengakui semuanya karena saya terlilit hutang. Jadi saya melakukan semua itu. Tapi sumpah demi Allah, awalnya itu nggak ada untuk sampai ke arah situ. Saya hanya ingin seperti itu supaya saya dibawa pulang, bukan untuk ditolong orang agar dibawa. Dengan alasan kemanusiaan dan faktor ekonomi, pelaku dipulangkan dan dihentikan proses hukumnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Rumah warga ditabrak truk pasir di Serang, Banten. Tidak ada korban jiwa, namun perabot rumah warga rusak.
Tembok rumah warga hancur ditabrak truk pasir di Kampung Kaduranggem, Serang, Banten. Tembok rumah di bagian dapur bahkan dipenuhi pasir. Kejadian bermula saat truk bermuatan pasir melaju kencang dari arah Serang menuju Tangerang. Tiba-tiba truk oleng hingga masuk ke parit dan menabrak rumah warga. Diduga supir truk mengantuk sehingga hilang kendali. Beruntung saat kejadian rumah dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa. Hanya ada beberapa perabotan yang rusak. Kejadian lagi di rumah sih. Awalnya dengar apa sih? Pokoknya nggak dengar, cuman dengar suara itu aja. Suara roboh itu dapur. Oh, dapur. Perabotannya hancur semua dong? Hancur semua. Truk pun dievakuasi menggunakan truk lain. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. 10 bulan sudah warga Muara Baru, Jakarta kesulitan air bersih. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda bersama Bernadetta Ginting.